Oke, kali ini akan saya jelaskan untuk tata cara atau tutorial penggunaan dari aplikasi, kasir. Kita login dulu ya. Kita login dulu. Yang pertama di sini ada, menu pelanggan, yakni kita akan membuat daftar pelanggan baru dan juga bisa diimport via CSV atau Excel. Ini download formatnya. Nah, untuk membuat pelanggan baru kita klik di sini, kemudian kita mengisikan, eee, form yang sudah disediakan, ini, kemudian nah ini uniknya adalah kita bisa memberikan diskon custom berdasarkan member itu, mau diskon tetap atau persentase diskon. Misalnya setiap kali transaksi dia mendapatkan 5% diskon, seperti ini. Ini kalau sudah kita save. Nah, ini kita sudah memiliki satu pelanggan baru, daftar pelanggan baru. Ini gunanya seperti kartu member pada toko-toko yang ada itu. Di orang datang, member atas nama siapa? Oh, Anggit. Oh, dia otomatis akan mendapatkan diskon 5%. Contohnya seperti itu. Kita kembali ke home, kita akan membuat item barangnya dulu. Kita setting item barangnya, di sini kita bisa juga import via CSV lagi seperti member tadi dan juga kita bisa membuat, barang baru. Nah, kita coba buat barang baru. Di sini, kita lihat yang sudah ada aja. Contohnya Almani Slick, dia kategori offline. Nah, kategori nanti bisa kita ubah menjadi, kategori yang dipilih, artinya tidak diketik manual ya. Ada stok, kemudian inventory juga, dan keterangan. Kode barang atau barcode juga bisa tambahkan. Jadi nanti kalau sudah ada integrasi dengan alat barcode, ketika ditembak maka akan muncul produk ini. Itu untuk item pendaftaran item barang atau, daftar barang yang ada di, gudang atau di kasir. Nah, selanjutnya adalah item paket. Paket ini adalah gabungan dari beberapa produk atau item barang yang digabung menjadi satu, menjadi sebuah bundling atau paket. Nah, caranya kita membuat item paket adalah menambahkan item namanya apa, paketnya apa, terus diskonnya berapa, terus, ini ada beberapa opsi, terus tambahkan barangnya apa. Itu bisa tambahkan barangnya lebih dari satu. Itu tata cara menggunakan, paket ya. Paket hemat, paket supplier, dan lain-lain, seperti itulah contoh penggunaannya. Kemudian kita masuk ke pemasok atau supplier. Nah, supplier pasti kita memiliki supplier. Nah, untuk pencatatan supplier itu yang barang-barang masuk nantinya, ini suppliernya siapa saja, kita bisa mencatat di sini dan ditambahkan di daftar pemasoknya. Namanya siapa misalnya ini, kita pemasok barang, namanya ini. Oke, kita save ya, coba. Nah, ini adalah, pemasok kita udah kita simpan. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau kita mau panggil dan kita mau cari datanya ketemu dengan mudah gitu. Kemudian kita lari ke penerimaan. Ini adalah, penerimaan barang dari siapa sih pemasoknya. Nanti scan barangnya atau tambah item baru di sini yang belum ada di stok gitu kan. Terus kita di sini cari pemasoknya, terus kita simpan. Jadi ini untuk pencatatan penerimaan-penerimaan barang masuk dan juga, retur. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita sudah siap dengan semua item, paket, pemasok, dan juga penerimaan sudah semua ya, kita masuk pada penjualan. Artinya apa? Kita sudah siap untuk berjualan. Oke, yang pertama kita, di sini bisa milih jenis transaksi ya, bisa faktur, atau penawaran, atau retur, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa ngetik di sini untuk, integrasi dengan barcode scanner ya, atau kita bisa nambahkan manual yang belum ada di stok juga. Atau kita bisa ketik A misalnya. Nah, langsung muncul barangnya. Nah, jumlahnya sekian, bisa tambah, diskonnya berapa, custom, gitu ya.
Terus kita bisa tambahkan pelanggan yang tadi, ketik A. Nah, pelanggannya udah, otomatis nanti dia akan, mendapatkan diskon yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, terus, tipe pembayaran kita bisa tambahkan di sini kartu debit, cek atau jatuh tempo. Nah, ini di perusahaan, retail pasti ada ya jatuh tempo ini. Kemudian diterima atau batal jual atau hapus pelanggan, nah ini bisa. Oke, ini cara pengoperasian kasir atau penjualannya. Jadi nanti kasir, setiap hari akan buka halaman ini untuk me-manage sebuah transaksi keluar masuk sebuah barang, gitu ya. Ini adalah gift card yang mana ini diperuntukkan untuk pelanggan, pelanggan setia kita. Nah, caranya adalah kita membuat gift baru ya. Nah, nomor pelanggannya berapa, nomor gift-nya berapa, ini semacam voucher kalau di apa ya, di dunia event atau di apa, toko ini ya, toko baju ini sebuah voucher yang mana voucher nanti akan bisa ditukarkan seperti itu. Kemudian message, ini adalah, nanti ini integrasi dengan sebuah, SMS gateway yang mana nanti bisa broadcast message lah, istilahnya seperti itu. Untuk biaya, ini adalah penambahan biaya, seperti apa? Contohnya, ada, beli token listrik, kemudian, beli, eee, air galon, mineral, dan lain-lain, yang mana sifatnya dia uang keluar gitu, entah dari kas ataupun dari, cash drawer yang ada di situ. Untuk penambahan, biaya baru di sini kita bisa ini kode pajaknya, kemudian pembayaran tunai atau debit, nama kategorinya apa, dibuat oleh siapa, nah deskripsinya apa, misalnya membeli air galon atau apa itu. Itu bisa kita setting nantinya. Kemudian ini ada, kategori biaya yang mana ini akan mendukung, laporan biaya-biaya tadi seperti biaya kirim, atau penerimaan galon, atau pembelian rokok dan lain-lain. Pembayaran listrik gitu. Selanjutnya kita masuk ke uang tunai. Nah, uang tunai adalah, eee, kita akan men-setting, cash drawer atau kotak kotak kas yang ada di dalam, meja kasir, ini uang awal dan akhirnya berapa. Ini kita bisa setting di uang tunai ini nantinya. Untuk cross check, setiap kali mau closing, apakah sudah match atau belum, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada, menu di Office, yang mana menu di Office ini lebih untuk, official di kantor ya, seperti misalnya karyawan, tambah karyawan baru, untuk pencatatannya, kemudian menambahkan informasi pajak, yurisdiksi pajak, kategori pajak, tarif pajak, seperti itu. Kemudian atribut, ini untuk, atribut-atribut penjualan, ya, seperti misalnya kalau kita jual sepatu itu size-nya berapa, warnanya apa, kemudian ukurannya berapa, nah itu atribut ya. Terus konfigurasi ini isinya juga sangat banyak, seperti umum ini adalah, untuk pengaturan aplikasinya, ini untuk pengaturan pajak, ini untuk pengaturan, barcode, ini pengaturan stroke, ini bisa diatur di sini, faktur juga bisa diatur. Oke, kita balik ke beranda, ya ini yang belum dibahas adalah laporan ya. Laporan di sini sudah lengkap sekali, dari mulai laporan penjualan ada di sini, laporan penjualan, laporan pengeluaran, hingga nanti omsetnya berapa, dan juga laporan-laporan pendukung seperti laporan karyawan, diskon yang sudah keluar, kemudian barang masuk, barang keluar, pemasok, dan lain-lain juga. Laporan ketersediaan juga. Nah, ini sudah komplit juga. Laporan produk. Nah, ini kamu
akan memilih rentan waktu, kemudian penjualannya. Kemudian nanti akan berbentuk grafik seperti ini dan juga detailnya. Oke, itu laporan. Nah, ini bisa dikembangkan untuk ekspor ya, ekspor PDF ataupun ekspor via Excel. Nah, itu bisa nanti request. Nah, yang belum ada di sini, teman-teman nanti bisa request, bisa ngobrol bareng saya, apa yang perlu dikembangkan lagi mengenai tampilan, mengenai fitur, mengenai fungsi, itu nanti bisa diobrolkan. Apabila ada pertanyaan, bisa nanti lanjut menghubungi saya untuk pertanyaan selanjutnya. Itu saja tutorial kali ini untuk aplikasi kasir, yang mana aplikasi ini sangat berguna sekali untuk toko online dan juga eh, retail ya, retail makanan juga bisa. Jadi semua yang berhubungan dengan kasir pasti bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kompatibel dengan laptop apapun, karena ini berbasis web based, yang mana itu bisa dibuka di Chrome, di Google Chrome, di Mozilla, di Opera bisa semua. Jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu komputer lah, laptop juga bisa, gitu. Tablet juga bisa, gitu. Jadi semua sangat fleksibel melalui aplikasi ini, karena aplikasi ini berbasis web base atau berbasis web itu. Jadi sangat responsif, jadi mudah digunakan. Gitu. Misalnya kita responsifnya kita rubah menjadi apa ya? Kita rubah menjadi nah ini menjadi iya, ini menjadi tablet, kemudian ini menjadi HP, jadi bisa diatur-atur secara responsif. Untuk masalah tampilan, teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak suka dengan tampilan ini tampilan basic ya. Nanti kalau tampilannya mau dirubah sesuai dengan karakter dan keinginan owner, nanti kami bisa rubahkan dengan kondisi yang lebih baik lagi. Terutama halaman depan ya, pasti pengen kan nanti owner dengan tampilan grafik-grafik yang wah gitu kan, yang sesuai dengan karakternya dia, yang kebutuhannya dia itu begitu melihat home itu udah tahu, oh omsetku sekian, oh penjualan sekian gitu kan. Dan juga nanti ini didukung dengan laporan otomatis email secara rekapan, secara summary, penjualan hari ini berapa, kemudian informasi hari ini kunjungan berapa atau penjualan yang keluar berapa. Itu saja dari saya informasi. Terima kasih teman-teman atas apa yang sudah mendengarkan saya ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi.